Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita untuk dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Dengan puasa Ramadan, kita dapat melatih kesabaran kita. Kesabaran untuk menahan hawa nafsu dan kesabaran untuk menghadapi cobaan. Melalui puasa Ramadan, kita memahami apa arti dari tawakal. Membelah pinang dengan pisau, pinang dibelah menjadi dua. Janganlah sedih, janganlah risau. Ramadan datang, kita bahagia. Indahnya bersabar, indahnya memaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wali Songo Waalaikumsalam sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam Serambi Ramadan bersama Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Insya Allah dalam bulan suci Ramadan ini kita akan menimba mata air kearifan Wali Songo yang akan menuntun kita masuk ke dalam keindahan nilai dari dakwah yang telah mereka lakukan. Sungguh beruntung Indonesia memiliki limpahan keberkahan yang luar biasa sebab memiliki para ulama yang menyebarluaskan Islam di bumi Nusantara ini yang kita kenal dengan akrab sebutan Wali Songo. Mereka adalah mercusuar umat dan bangsa, ulama-ulama unggulan yang menyebarluaskan Islam dengan semangat budaya dan kearifan. Jasa mereka ditulis dengan tinta emas karena dalam perjalanan negeri ini mereka telah memperkokoh keberagaman yang toleran dan modern. Hingga sampai sekarang ini kita berhutang budi, berhutang jasa dan rasa kepada Wali Songo ini. Maka dari itu insya Allah dalam sebulan penuh mengisi bulan Ramadan ini insya Allah kita akan mengupas tuntas sejarah, ajaran, inspirasi Wali Songo bersama para ahli dan cendekiawan sehingga kita dan generasi penerus dapat memahami, mempunyai pengetahuan tentang dakwah Wali Songo yang telah membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Nah, kali ini kita akan mengambil inspirasi dari Wali Songo mengenai sebuah tema yang penting karena ini juga merupakan semangat Pancasila, yaitu bagaimana membudayakan gotong royong bersama seorang narasumber yang telah hadir di tengah kita ini, yaitu Kiai Muhammad Abdullah Daras MA yang merupakan pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Kiai, selamat datang. Terima kasih banyak Bang Dul. Saya lebih senang panggil Akang aja, Iya, Akang lebih aja, ini. betul. Kang Daras, terima kasih banyak sudah Terima mampir kasih ke. banyak. Terima kasih. Ini Iya. semakin ditayangkan program ini semakin orang tahu. Amin, amin. Ya, Insya Allah. walaupun memang Ramadan 30 hari kayaknya kurang nih Iya. Kang untuk bisa menjabarkan kisah tentang Wali Songo. Betul, betul. Tapi Sangat minimal kaya mudah-mudahan sekali. kita mulai daripada tidak sama sekali. Insya Allah, Ya. insya Allah. Jadi sahabat Wali Songo, Pancasila mengandung nilai-nilai dan keyakinan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dalam diri setiap individu. Salah satu nilai penting yang secara tersirat dalam ideologi Pancasila adalah nilai gotong royong. Bahkan dasar dari semua komponen dalam Pancasila adalah gotong royong. Memang gotong royong tidak tercantum secara eksplisit dalam kelima sila dalam Pancasila. Namun gotong royong merupakan intisari dari dasar negara Indonesia tersebut. Kelima nilai Pancasila harus diaktualisasikan berdasarkan nilai-nilai gotong royong. Sebagai contoh, pada sila pertama, yakni prinsip ketuhanan, harus dilandasi jiwa gotong royong. Artinya aktivitas ketuhanan harus mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal, bersifat lapang, transformatif, serta mampu membina toleransi antar umat beragama. Nah, Kang, bagaimana Islam memandang sikap saling gotong royong ini? Ya, pertama tentu tepat sekali ya para founding fathers kita menjadikan gotong royong menjadi salah satu inti dari ajaran Pancasila itu sendiri. Yang kedua, di dalam Islam, kalau kita melihat berbagai literatur, Islam menjadikan gotong royong ini sebagai salah satu ajaran yang sangat mulia. Menjadikan salah satu ajaran yang betul-betul dianjurkan di dalam Islam. Misalnya kita mengutip salah satu ayat, misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan hendaknya kalian saling tolong-menolong, saling bergotong royong 'alal birri wat taqwa, di atas prinsip kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kalian bergotong royong, tolong-menolong, bantu-membantu di atas prinsip al-itsmi wal udwan, dosa dan permusuhan atau kebencian. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu bahasa gotong royong itu dibahasakan dengan ta'awun, at-ta'awun. Yakni yang berarti saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan itu dikerjakan secara bersama-sama. Resiprokal, saling ya, ada kesalingan bahasanya itu. Bukan hanya sekedar dari satu arah saja begitu ya, tapi ada kesalingan. Nah, karena dan itu harus didasarkan pada prinsip kebaikan.
Intinya harus ke sana ya. Betul. Prinsipnya kebaikan. Betul. Tapi Tidak. apakah ada gotong royong tidak kebaikan? Ya, bisa jadi, boleh jadi. Melakukan kerjasama untuk perbuatan yang buruk misalnya itu. Bekerja sama untuk muslihat membuat kejahatan-kejahatan tertentu itu kan ada. Atau misalnya mengajak orang, misalnya bekerja sama untuk memusuhi orang lain misalnya. Menciptakan keributan, menciptakan kebencian misalnya. Ini sekarang kita kan saya kira di dunia, bukan hanya di Indonesia, saya kira di dunia global juga seperti Sedang itu. terjadi. Sedang terjadi. Itu. Kayaknya gejalanya ke arah situ. Nah Kang, apakah sikap gotong royong ini dibatasi dengan sekat-sekat ras, suku atau keyakinan agama? Nah itu, kembali kepada ayat tadi yang saya sampaikan. Prinsipnya justru tidak pernah Al-Quran atau Islam Tidak itu ada sekat. tidak ada sekat. Gotong royong itu harus dilakukan tanpa melihat latar belakang primordialitas. Oke. Apakah agamanya kah, apakah sukunya kah, apakah etnisnya kah, apakah budayanya, dan tidak pernah melihat itu. Yang jelas gotong royong harus dilakukan atas dasar kebaikan. Harus ada benefit kebaikan yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua itu tadi kebaikan dan ketakwaan. Mendekatkan ketakwaan itu maksudnya apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi gotong royong itu tadi, makanya tadi disampaikan oleh Bang Rano sangat tepat sekali. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu, ya itu tadi, harus menjadi landasan bagi bagaimana kita melakukan gotong royong. Bergotong royong untuk bagaimana kita semuanya ini melakukan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun agamanya. Jadi lebih banyak pada pergerakan sosial ya. Itu salah satunya. Harus dirasakan bagi masyarakat secara luas ya, secara umum dan secara luas tanpa melihat sekat-sekat agama, sekat-sekat primordialitas lainnya dan sebagainya. Nah Kang, dari mana kita menumbuhkan semangat gotong royong ini? Dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat untuk kemudian menjadi sebuah moral sosial? Dari mana kita mesti mulai dulu nih? Kalau tanggung jawab itu semua harus memiliki masyarakat juga punya masyarakat kewajiban. Dan pemerintah itu harus sama-sama tadi sifatnya resiprokal itu, saling gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi aksentuasi menurut saya adalah harus dimulai dari keteladanan. Dan keteladanan itu seharusnya itu berasal dari atas, dari pemimpin. Arti dari pemimpinnya harus memberikan keteladanan. Dia panutan, dia harus keteladanan, baru bisa dia gerakan. Persis. Itulah semangat yang selama ini dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau misalnya kalau kita membaca lagi peristiwa hijrah ya dari Mekah ke Madinah itu kan bagaimana beliau mempersaudarakan ya. Prinsip sebelum membangun gotong royong itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang Ansor. Ya dari Mekah yang mereka berbondong-bondong meninggalkan hartanya nggak punya apa-apa, kemudian masuk ke Madinah ditolong oleh Ansor. Ansor ini artinya ini baru kunci gotong royong nih. Betul. Belum gotong royongnya ini. Belum. Wah, luar Jadi biasa dipersaudarakan. Makanya nanti ada penjelasan lain. Gotong royong itu juga harus diperkuat oleh sikap saling mengenal. Ada peribahasa kita lah yang sangat populer. Tidak kenal maka tak sayang. Nah, benar. Tak kenal maka kita tidak akan mungkin bergotong royong gitu ya. Meskipun ya tadi kita tetap bisa membantu orang meskipun kita tidak paham orang ini siapa, tetap masih bisa. Tapi supaya bisa betul-betul ikhlas dalam membantu orang, saling membantu, ya harus saling mengenal juga gitu, diikuti. Nah, Kang, bagaimana para leluhur kita ini mempraktikkan semangat gotong royong di tengah keragaman kultur dan budaya? Ini kan menarik ya, di tengah bangsa ini segala macam ras ada. Berbagai macam agama, budaya. Ini bagaimana kuncinya awalnya, Kang? Saya kira itu muncul dari ketulusan hati. Jadi bergotong royong itu betul-betul harus dilandasi oleh ketulusan, keikhlasan hati. Saya pernah membaca satu kisah yang menurut saya ini sangat berbekas sekali. Adalah kisah para founding fathers kita. Ada seorang namanya tokoh masyumi namanya Prawoto Mangkusasmito. Beliau mungkin salah satu ketua terakhir dari Masyumi. Kemudian ada namanya I.J. Kasimo. Beliau adalah tokoh Katolik kalau tidak salah. Dan secara ideologi mereka berseberangan. Masih berbeda. Berbeda. Yang satu, tapi bicara kebangsaan? Bicara kebangsaan dan gotong royong mereka kuat. Dan mereka bisa saling bercengkrama. Kisahnya menarik begini.
Prawoto ini tidak punya rumah sampai akhir mungkin jabatannya Ya. sudah ini. Tapi yang menarik adalah orang yang pertama kali punya inisiatif untuk urunan membelikan rumah. Itu adalah Pak I.J. Kasimo. Yang beliau Katolik, bukan Muslim. Kemudian secara ideologi sangat berseberangan gitu ya. Gontok-gontokan. Kalau nggak salah beliau tinggal di Jogja ya? Yang Pak I.J. mungkin ya. Iya. Tapi waktu itu sudah di Jakarta. Di kalau Jakarta, tidak salah, oke. Sudah di Jakarta. Karena mereka adalah anggota konstituan itu ya. Ya. Nah, jadi di persidangan itu mereka bisa saling berdebat secara ini, tapi di luar mereka saling berkunjung gitu ya. Ini kan luar biasa kultur ini kita nggak ya. bisa dilakukan tanpa keikhlasan, Iya. ketulusan hati. Nah, orang-orang dulu itu kayak gitu dan kita haus dengan mata air seperti ini yang harus kita tumbuhkan lagi saya kira. Nah, Pak. Kang, ini sebelum kita panjang ini, Ya. sebaiknya kita dengarkan tembang-tembang Wali Songo dulu. Nanti kita akan bahas lagi.
Sahabat Wali Songo, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam Serambi Ramadan PD Perjuangan, mata air kearifan Wali Songo. Nah, Kang, Ya. ini kan para leluhur, guru-guru kita mengajarkan kita semangat gotong royong. Betul, betul, betul. Bahkan sikap ini seperti sudah menjadi bagian apa ya, udah menjadi bagian integral dan moral Ya, bangsa lah. Ya, ya. Bagaimana menurut Akang melihat semangat gotong royong ini di tengah masyarakat Indonesia saat ini? Nah, itu. Yang pertanyaan saya Ya. sangat ini, apakah itu masih kategori gotong royong? Nah, itu menjadi permasalahan kita bersama. Saya melihat bahwa semangat gotong royong di dalam bangsa kita semakin pupus, semakin terkikis. Agak saya kira. menurun ya, Kang? Agak menurun. Karena apa? Mohon maaf, kita ini terbiasa mungkin dengan egoisme dan individualisme sekarang ini. Ya. Lebih banyak mungkin memikirkan diri sendiri dibandingkan memikirkan orang lain atau bangsanya yang lebih. Iya, mohon maaf, mungkin ya ini saya kira dengan adanya pengaruh gadget dan lain sebagainya, kita dijadikan seperti seolah menjadi dalam tanda kutip autis misalnya. Jadi ini sendiri, sibuk sendiri. Sibuk sendiri, betul. Tidak perhatian terhadap orang lain. Kan gotong royong itu kan meniscayakan kita punya rasa empatik. Ya. Peduli gitu ya, perhatian terhadap orang lain. Kalau misalnya orang lain mengalami misalnya kebutuhan tertentu misalnya, ya kita harus Ya, melakukan kepedulian itu begitu. Nah, ini saya kira yang semakin terkikis, apalagi di kehidupan generasi muda kita. Ini yang saya agak prihatin. Apalagi Bang. di kaum milenial ya. Persis itu, Mereka Bang. nggak paham apa itu gotong royong. Persis. Saya Mereka khawatir bisa begitu. bekerja sama, tapi tidak bisa bergotong royong. Saya kira. Itu Iya, sangat persis. terasa loh, Kang. Sangat terasa, sangat sekali ya. Betul. Apa ya, saya mengamati seperti itu. Ini bahaya juga sebetulnya Sangat kan bahaya. bagi sangat bahaya. perkembangan bangsa ini. Sangat Sehingga bahaya. dasarnya ini tidak mereka pahami kan. Betul, betul. Karena kalau kita gotong royongnya ini terkikis, ini akan menciptakan disintegrasi saya kira. Bisa sampai seperti itu ya? Bisa sampai seperti itu. Kerekatan, kerapatan, ikatan sosial kebangsaan kita akan semakin terkoyak. Kalau kita sudah terbiasa meninggalkan semangat gotong royong di kalangan anak muda terutama Ya, bangsa kita gitu. Jadi ya kita prihatin lah, dan kita betul-betul harus memberikan perhatian penuh bagaimana kita membangkitkan lagi semangat Ya, gotong royong ini. harus kita bangkitkan kembali. Kang, ini kan ya ini mungkin bukan keluar dari pembicaraan karena situasinya begini. Kita ini kan 1 tahun nih, Kang, diuji nih pandemi Iya. COVID-19 ini kan sebagai bangsa yang terwaris semangat gotong royong. Ya. Bagaimana kita melihat situasi pandemi ini? Kayaknya bikin kita malas juga menjadi. Ya maaf misalnya ada orang isolasi mandiri. Iya. Kalau dulu kan kita masih maaf ada orang sakit kita datang. Itu. Bawa Iya, rantang, bawa ngasih ini. makanan. Iya. Sekarang kan kadang-kadang ada anjuran. Iya, Kalau iya, memang tidak isolasi, boleh. bawain makanan. Itu kayaknya udah mulai. Iya. Gimana Kang ngelihat di situasi ini? Pertama mungkin kita bisa refleksikan terhadap kontribusi ya yang sudah dilakukan oleh para nakes kita. Kita bisa melakukan refleksi itu. Ya, Di tengah keterbatasan dan di tengah ancaman Ya. nyawa mereka, itu Betul. mereka tetap ya mau membantu, Ya. mau mengurusi ya, mendampingi para pasien itu. Saya kira itu harus menjadi pelajaran menarik, Betul. pelajaran penting bagi anak-anak muda kita hari ini. Yang kedua adalah ya mungkin memang karena dibatasi ya kita mau tidak mau apa yang bisa kita lakukan. Ya ini misalnya ya dengan berdoa, mendoakan ya. Minimal itu mendoakan itu salah satu kepedulian kita ya terhadap pasien-pasien yang selama ini dan juga terhadap para nakes ya, Ya, yang berada di garda terdepan. Saya kira itu harusnya. Yang ketiga, saya kira ini kan imbasannya dari COVID ini banyak terhadap kehidupan ekonomi, Betul, sosial ekonomi betul, masyarakat. betul. Nah, ada gerakan kemarin misalnya bagaimana orang-orang itu memberikan bantuan terhadap katakanlah ojek Ya, online. ya, Itu betul. saya kira juga bisa dijadikan satu pembelajaran yang berharga ya bagaimana sebetulnya juga kita masih tetap bisa gitu ya menumbuhkan semangat gotong royong itu. Secuil apapun ya, terbatas apapun kemampuan kita masih tetap bisa. Tapi intinya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita, bangsa kita akan pentingnya gotong royong. Tapi memang nggak tahu Kang, saya punten mungkin saya salah. Ya. Harus kita maknai juga bahwa makna gotong royong Ya. sudah mulai agak terkikis. Betul. Ini agak bahaya, terutama ya menurut Akang bagaimana nih memaknai gotong royong nih, terutama untuk kalangan milenial karena
mereka yang akan menggantikan kita ini. Iya, iya. Nah ini menurut Akang gimana? Di tengah arus digital ini kan cepet ini Kang. Iya. Makanya ini berpikir negatif, tapi Iya. ini sudah menjawab. Nah, ini kan bahaya ini kan. Betul. Gimana caranya untuk membangkitkan gotong royong di tengah situasi seperti ini? Saya rasa kita harus memperbanyak narasi-narasi yang seperti tadi itu. Sepakat, betul. Narasi-narasi itu kita sampaikan melalui media sosial juga, yang selama ini menjadi Jadi artinya kita harus masuk ke dalam media mereka. persis. Jangan kita paksa mereka masuk ke dalam media kita. Tidak. Justru Kita yang kan termasuk orang gatek. betul. Betul. Justru kita harus memperkaya narasi-narasi itu melalui gadget yang mereka selama ini pegang begitu ya. betul. Termasuk juga saya kira ada beberapa hal positif ya dari Ya. media sosial. Misalnya ada upaya untuk saling membantu melalui Betul terjadi bencana, Ya. mereka donasi. ada berbagai platform Betul. yang digunakan kan. Betul. Aplikasi yang bisa mereka Aplikasi-aplikasi yang bisa betul. menghimpun misalnya pendanaan. Meskipun gotong royong atau membantu bukan hanya sekedar Iya, dana iya, saja iya, ya. iya. Ada banyak hal saya kira ya. Termasuk tadi mendoakan, saya kira itu hal yang selemah-lemahnya gotong royong lah. Kalaupun Nah Kang, mungkin ini yang terakhir nih Kang. Iya. Adakah pesan penting Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW mengenai perintah hidup harus saling bergotong royong? Qurannya adakah atau Ya, gimana Kang? betul. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan hendaklah kalian saling bergotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kalian bergotong royong atau bekerja sama dalam dosa dan kejahatan ya, dan permusuhan ya, dan kebencian. Nah, jadi Al-Qur'an secara jelas kemudian diterjemahkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Bagaimana Nabi Muhammad itu mempersaudarakan ya. Bahkan dia membantu Yahudi. Betul, bahkan dia membantu Yahudi juga. Memberikan makan kepada ibu buta. Waduh, luar Persis. biasa ya. Dan itu tidak melihat agamanya kan, Betul. melihat siapa dia gitu ya. Yang jelas gotong royong itu dilakukan atau kebaikan itu dilakukan. Luar biasa Kang. Ya. Terima kasih Kang. Ini karena waktu Sama-sama. juga ini setengah jam bagi kita ini kurang untuk membahas apa gotong royong saja nggak ketemu kita. Iya. Nah jadi artinya tanpa terasa nih kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa dari mata air kearifan Wali Songo. Betul. Mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan kebudayaan kita. Sebagaimana pesan Bung Karno kepada kita semua, hendaknya kita berketuhanan yang berkebudayaan, yaitu senantiasa membangun sikap beragama yang saling menghormati, saling toleransi, tidak egois dan tidak fanatis. Nah insya Allah kita berjumpa lagi besok pada hari dan jam yang sama di akun YouTube PD Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Kang. Terima kasih banyak Bang.